Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Video kali ini diawali dengan pas suami yang udah mau berangkat. Ini tuh videonya saya take sekitar jam 10 menjelang siang. Nah ini pas suami udah berangkat ya teman-teman. Kebetulan yang bawa mobilnya itu tetangga. Itu tuh mobil rentalan gitu ya teman-teman. Oke, kalau begitu selamat jalan buat pas suami. Semoga perjalanannya lancar. Semoga di sana selalu sehat. Nah ini anak-anak juga lagi pada liatin papahnya yang berangkat. Anak-anak itu udah terbiasa sering ditinggal papahnya ya teman-teman. Jadi mereka nggak nangis kalau misalkan ditinggal. Soalnya kan dulu kita itu pernah tinggal di rumah orang tua dan mereka itu saat itu masih kecil-kecil. Jadi biasanya kalau pas suami tinggal ke sini ke kebun, pas suami itu perginya pagi terus pulangnya kadang malam. Jadi mereka udah terbiasa ya teman-teman. Makanya kenapa saya maksa banget waktu pengen bikin rumah ini walaupun sederhana, karena biar anak-anak itu nggak kehilangan momen gitu ya bersama papahnya. Soalnya papahnya itu lebih banyak waktunya di sini daripada sama anak-anak di sana di rumah orang tua saya. Kadang perginya pagi-pagi banget pas anak-anak masih tidur, terus pulangnya juga kadang pas malam anak-anak juga udah pada tidur. Mungkin kalau saya nggak maksa bikin rumah ini, pasti kita masih numpang ya sampai dengan hari ini. Tapi alhamdulillah saya itu udah benar-benar bersyukur walaupun rumahnya sederhana kayak gini, tapi kita bisa selalu ngumpul di sini. Saya doakan buat teman-teman yang belum punya rumah, semoga segera punya rumah sendiri ya, amin. Oke, lanjut ke videonya teman-teman. Jadi tadi saya udah selesai beberes di kamar. Terus ini juga saya mau lanjut untuk nyapu-nyapu di sini. Oh ya, jadi ini tuh videonya saya lanjutin keesokan harinya ya teman-teman. Pas suami itu berangkat kemarin, tapi saya baru bisa ngelanjutin videonya hari ini. Soalnya kemarin itu saya masih berasa kurang sehat gitu teman-teman. Makanya kemarin itu saya benar-benar istirahat total. Cuma alhamdulillah saya masih punya stok video di YouTube Studio. Jadi saya beberes rumahnya itu udah sore hari. Dari Pak suami tinggal itu kan udah jam 10. Jadi saya udah males mau ngapa-ngapain. Saya mulai beberesnya udah sore tapi males mau ngonten. Nah ini tuh ada pakaian yang di kursi. Ini cucian saya yang kemarin ya teman-teman. Nanti itu rencananya juga mau saya lipat. Alhamdulillah setelah kemarin istirahat total, sekarang saya udah mulai enakan gitu ya teman-teman. Nggak terlalu yang kayak kemarin. Kemarin itu kayak mau demam gitu. Cuma alhamdulillah sekarang nggak lagi. Tinggal di tenggorokan saya aja sih yang berasa gatel. Ada yang nyaranin minum perasan jeruk, tapi saya nggak punya jeruk lagi ya teman-teman, udah habis. Oke, lanjut ke videonya. Jadi di sini tuh ada tas belanjaan gitu. Itu tuh punya tetangga saya. Jadi itu tuh ada isi jagung gitu ya teman-teman yang muda. Tapi itu belum diambil, padahal udah dari kemarin dititipin di sini. Jadi tetangga saya itu lagi pergi gitu ya teman-teman. Nggak tahu udah balik apa belum. Oke, lanjut, udah selesai sapu-sapu tadi. Ini saya mau lanjut untuk melipat pakaian. Jadi ini pakaiannya cuma sedikit ya cucian saya yang kemarin. Yang di keranjang belum juga saya lipat, nanti aja lah ya. Nanti terus. Itu juga sih sebenarnya cuma spray sama sarung bantal yang saya cuci. Nggak tahu deh kenapa kalau udah di keranjang kayak males gitu mau ngambil. Makanya saya lebih suka lipat pakaian yang baru diangkat kayak gini, yang di kursi. Oke, udah selesai nih melipat pakaiannya dan ini langsung aja mau saya simpan di lemari. Nah, untuk pakaiannya anak-anak udah saya simpan. Terus ini saya mau lanjut untuk bongkarin pakaiannya Pak suami ya teman-teman. Ya seperti biasa lah ya, ini tuh pakaian Pak suami berantakan. Mumpung orangnya itu nggak ada, jadi ini langsung aja saya rapihin pakaiannya. Soalnya ini udah berantakan banget ya teman-teman. Nggak tahu deh ngambil bajunya itu pakai jurus apa. Kayaknya kebanyakan para suami kayak gitu deh, kalau ngambil pakaian itu nggak pakai perasaan. Kalau suami teman-teman gimana? Apakah sama juga? Oke, udah selesai rapihin pakaian. Terus ini lanjut untuk tas apa ya? Ini tuh tas pakaian yang saya pakai ke rumah mama saya kapan hari. Itu belum sempat saya simpan, jadi saya isi lagi ke dalam lemari.
Alhamdulillah akhirnya selesai juga beberes di kamar dan di ruang serbaguna. Terus ini saya lanjut lagi beralih ke dapur. Oke, ini pertama-tama saya mau rapihin dulu piring-piring yang udah pada kering. Seperti biasa ini saya susun lagi ke rak piring. Semoga aja teman-teman gak bosan ya ngeliatin saya yang kegiatannya itu-itu aja setiap hari. Ya namanya juga kegiatan ibu rumah tangga ya, pastinya nggak jauh-jauh dari beberes rumah ataupun masak. Oke, balik lagi ke videonya. Jadi setelah selesai lap-lap meja sama perabotan dapur saya, ini saya mau lanjut untuk salin air minum. Jadi saya mau masak air ya teman-teman, soalnya ini tuh tempat airnya udah hampir kosong, dan itu di panci juga airnya saya salin cuma sedikit ya, karena kemarin itu mama mertua minta air di sini buat dibawa ke kebun. Jadi ini pancinya udah hampir kosong gitu. Bikin nasi goreng. Bukan nasi goreng, nasi dengan telurnya. Oke teman-teman, jadi ini saya mau lanjut buat ngedadar telur untuk anak-anak. Tadi itu saya nanya ke si Ade apa mau dibikinin nasi goreng, tapi ternyata dia nggak mau ya teman-teman, maunya makan telur aja. Jadi kadang dia itu suka nasi goreng, tapi kadang nggak suka ya teman-teman, nggak tahu deh kenapa. Tapi lebih banyak yang nggak sukanya. Dia itu kayak lebih suka makan nasi yang nggak ada rasanya dibanding makan yang ada rasanya gitu. Kayak nasi kuning ataupun nasi goreng dia itu jarang makan ya teman-teman. Maksudnya dia itu tetap makan, cuma kadang gitu. Kemarin aja pas masih di rumah orang tua, saya kan makan ketupat. Nah dia itu saya tawarin nggak mau ya teman-teman. Terus saya suapin, ternyata dilepehin. Habis itu katanya dia mau makan nasi aja. Padahal kan lebih enak ketupat ataupun nasi goreng ya dibanding nasi aja. Tapi nggak tahu kenapa dia lebih suka nasi aja. Oke lanjut, jadi ini saya ngedadar telurnya 1 butir aja. Cuma di sini saya tambahin tepung serbaguna ya teman-teman, biar lebih besar gitu telurnya. Terus di sini saya lebar-lebarin lagi biar lebih lebar juga. Nah ini telurnya udah matang dan langsung aja saya angkat. Di sini juga saya mau lanjut untuk ambilin nasinya anak-anak. Alhamdulillah walaupun kayak gini aja cuma pakai telur dadar, tapi anak-anak suka ya teman-teman. Mereka selalu doyan. Nah ini langsung aja saya ajak anak-anak buat makan. Dan sebelum makan ini kita tidak lupa berdoa dulu. Seperti biasa ini si Ade makannya masih disuapin ya teman-teman. Masya Allah udah mau 4 tahun tapi nggak mau makan sendiri, maunya disuapin. Ya udahlah ya nggak apa-apa, nanti juga ada waktunya dia benar-benar udah nggak mau lagi disuapin. Jadi untuk sekarang dinikmatin aja. Oke, jadi anak-anak udah kelar makan dan ini lanjut lagi saya beralih ke dapur. Ini saya mau lapin meja sama kompor ya teman-teman. Kebetulan tadi saya belum sempat ngelapin ini. Terus ini untuk raknya juga saya lap, soalnya agak kotor gitu ya teman-teman. Nah ini api kompornya saya kecilin karena itu tuh airnya udah mendidih. Jadi biasanya kalau misalkan air itu udah mendidih, apinya saya kecilin ya teman-teman, karena kalau enggak itu tuh nanti airnya bakal tumpah gitu keluar. Terus itu juga belum saya matiin karena biar lebih matang gitu ya airnya. Oke lanjut ke videonya. Jadi di sini saya udah selesai nyapu. Terus di sini saya mau colokin air dulu ya teman-teman. Jadi ini sekalian saya mau ngajak anak-anak buat mandi. Hari ini saya nggak nyuci ya teman-teman, karena kebetulan kan kemarin udah nyuci. Jadi saya itu nyuci 2 hari sekali. Apalagi sekarang kan Pak suami udah merantau, jadi pakaiannya nggak begitu banyak. Oke, di sini si Ade udah kelar mandi. Jadi langsung aja mau saya pakein baju ya teman-teman. Oh ya, ini tuh nanti videonya bakal selesai gitu ya teman-teman. Soalnya tiba-tiba memori internal saya itu penuh. Jadi videonya saya nggak tahu kalau udah mati. Ya harap maklum ya teman-teman. HP-nya masih itu-itu aja, belum sempat diganti. Oke, ini anak-anak udah kelar mandi dan katanya mau jajan gitu ya teman-teman. Sebenarnya tadi, cuma mereka itu tadi udah main, jadi saya tanya mau jajan atau enggak. Jadi mereka mau dong, nggak mungkin nolak. Sekalian juga di sini saya mau minta tolong ke kakak Cindy buat beliin minyak goreng, karena kebetulan minyak di dapur itu udah habis.
Walaupun di samping rumah itu ada warung kayak gini, tapi mereka nggak sering jajan ya teman-teman. Jajannya sih kadang-kadang gitu. Oke, jadi ini saya suruh mereka aja buat pergi sendiri ya teman-teman. Nah, ini mereka lagi manggil yang punya warungnya. Mama kan itu. Ayo. Oh ya, jadi ini tuh minyaknya sebotol kayak gini di warung harganya 27.000 ya teman-teman. Kalau di pasar mungkin 25.000. Ya namanya juga beli di warung. Kalau di pasar kan harus bawa juga berat gitu ya. Jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa beli di warung aja. Nah, ini rumah udah berantakan lagi ya teman-teman. Harap maklum ya. Padahal tadi baru aja dirapihin. Ini anak-anak lagi pada main. Si Ade lagi metikin daun ya teman-teman. Padahal ini tuh lagi terik banget di luar. Oke, jadi saya mau liatin anak-anak yang lagi main dulu ya teman-teman. Sebenarnya saya itu belum masak ya teman-teman, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak itu udah pada makan. Nanti saya masaknya kalau kita udah mau makan siang aja. Jadi kalau misalkan nggak ada Pak suami di rumah, kadang males masak ya teman-teman, karena nggak ada yang mau dimasakin. Kalau anak-anak kan gampang ya, cuma didadarin telur aja, pasti pada mau. Oke teman-teman, jadi segitu aja dulu ya untuk videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.